Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayan Sefiadani dari Universitas Internasional Batam, program studi ilmu hukum dengan NPM 2051023. Kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai hukum tata negara. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu apa arti dari tata negara. Nah, jadi hukum tata negara ini apa sih? Jadi, hukum tata negara ini merupakan hukum yang mengatur organisasi pada sebuah negara. Intinya itu, di dalam organisasi negara harus sudah tercakup mengenai kedudukan organ-organ, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. Di hukum tata negara ini terdapat dua sumber hukum, yaitu ada sumber hukum material dan juga sumber hukum formil, yang dimana sumber hukum material ini diambil dari Pancasila yang merupakan dasar negara dan dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia. Yang kedua itu ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini diambil dari undang-undang, konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi, doktrin, dan juga traktat. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai hubungan hukum tata negara dengan ilmu lain. Nah, jadi di samping ini sudah terdapat sebuah gambar, yang dimana gambar ini itu ada kerangka tubuh. Nah, jadi menurut Barrels atau George Jelic, yang menjadi tubuhnya ini adalah ilmu negara, sedangkan hukum tata negara ini merupakan kerangkanya. Dan yang menjadi alat penggeraknya adalah hukum administrasi negara. Nah, sedangkan selimutnya ini nih adalah ilmu politik. Nah, jadi hubungan yang akan kita bahas pertama adalah hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Jadi, ilmu negara ini telah memberikan dasar tentang negara, mulai dari variasi, kekurangan, kelebihan, dan yang lainnya. Yang kemudian teori tersebut dijadikan landasan utama dari pengambilan keputusan di hukum tata negara. Hubungan yang kedua itu ada hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Nah, jadi setiap perubahan politik ini dapat menentukan atau mempengaruhi dari hukum tata negara. Nah, yang ketiga itu ada hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Nah, jadi hukum administrasi ini menekankan pada beroperasinya organisasi yang ada pada negara, yang dimana tugas dan fungsinya ini terdapat pada hukum tata negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembentukan negara Indonesia. Nah, jadi prosesnya itu bermula pada tanggal 1 Maret 1945, yang dimana pada saat itu dibentuklah sebuah badan yang dinamakan dengan BPUPKI. Selanjutnya pada tanggal 22 Mei hingga 1 Juni 1945, BPUPKI ini mengadakan sidang yang pertama untuk membahas dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah sebuah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang dirumuskan oleh Panitia 9. Lalu, pada tanggal 10 hingga 14 Juli 1945, BPUPK ini mengadakan sidang yang kedua untuk membahas bentuk negara, rumusan undang-undang dasar, pernyataan kemerdekaan, wilayah negara, dan juga kewarganegaraan. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 17 Agustus 1945, merdekalah Indonesia. Nah, selang satu hari setelahnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini mengadakan sidang yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konstitusi. Jadi, konstitusi ini merupakan keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara terikat pemerintahan dalam suatu jalannya pemerintahan dalam suatu warga negara. Nah, jadi ada beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berganti menjadi Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, yang kemudian berganti lagi menjadi periode Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian mengalami 4 kali amandemen yang berlaku hingga saat ini. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai negara dan pemerintahan. Jadi apa sih negara itu? Menurut Max Weber, negara ini adalah suatu masyarakat yang memiliki kekuatan monopoli untuk menggunakan kekuasaan. Untuk menjadi sebuah negara, wajib memenuhi 4 unsur, yaitu terdapat rakyat, wilayah,
pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Selanjutnya itu ada bentuk negara. Bentuk negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada negara kesatuan dan juga negara serikat. Nah, negara kesatuan ini merupakan negara tunggal yang dimana dalam melaksanakan pemerintahannya ini berada di tangan pusat. Contohnya itu seperti Indonesia. Sedangkan negara serikat merupakan negara jamak yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Contohnya itu seperti Amerika Serikat. Selanjutnya itu ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem pemerintahan parlementer dan juga sistem pemerintahan presidensil. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bentuk pemerintahan monarki dan juga bentuk pemerintahan republik. Kalau bentuk pemerintahan monarki ini dipimpin dari raja untuk rakyat, sedangkan republik ini dipilih dari rakyat untuk rakyat dan kembali lagi ke rakyat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep negara hukum. Nah, konsep negara hukum ini ada 6. Yang pertama itu perlindungan konstitusional, yang kedua badan kehakiman yang mandiri dan bebas, yang ketiga pemilu yang bebas, yang keempat kebebasan untuk menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi, dan yang terakhir adalah adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya itu ada peraturan-peraturan yang berada di Indonesia, yaitu yang pertama ada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat. Nah, yang kedua itu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini adalah pelaksanaan dari undang-undang. Nah, yang ketiga itu ada peraturan presiden. Peraturan presiden ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah. Dan yang terakhir itu ada peraturan daerah. Peraturan daerah ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPRD yang kemudian disetujui oleh bupati, wali kota maupun gubernur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuasaan negara. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita harus tahu dulu apa arti dari kekuasaan. Jadi kekuasaan itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kekuasaan eksekutif. Nah, jadi kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang kedua itu ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan untuk membuat undang-undangnya. Kalau yang ketiga itu ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mengadili atas segala pelanggaran dari undang-undang tersebut. Nah, jadi teman-teman ingat ya perbedaan atas 3 kekuasaan tadi. Kalau eksekutif itu berarti untuk melaksanakan, legislatif untuk membuat, dan yudikatif itu untuk mengadili. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri dari doktrin pemisah kekuasaan. Ciri-cirinya ini ada 5. Yang pertama itu differentiation, yang kedua legal inflexibility of office holding, yang ketiga isolation, immunity and independence, yang keempat check and balance, yang kelima coordination and lack of accountability. Selanjutnya itu ada alasan Indonesia pemisahan kekuasaan dengan check and balance pasca amandemen. Yang pertama itu karena terjadinya pergeseran kekuasaan dari presiden ke DPR. Yang kedua, diadopsinya pengujian konstitusional. Yang ketiga, diakuinya bahwa pelaku kedaulatan rakyat ini tidak terbatas oleh MPR. Dan yang keempat, diakuinya bahwa MPR bukan lagi lembaga tertinggi. Dan yang terakhir ini penerapan prinsip and balance. Maksudnya penerapan prinsip check and balance. Nah, jadi ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu hukum tata negara. Jadi semoga atas penjelasan yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman dapat mengerti. Oleh karena itu, saya ingin meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyebutan kata-kata yang mohon teman-teman untuk maklumi. Oleh karena itu, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.